Selamat malam pemirsa, sebuah minibus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kejadian ini 7 orang terluka, 2 diantaranya anak-anak. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil listrik menabrak belasan sepeda motor yang sedang terparkir di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Diduga pengendara mobil di bawah pengaruh minuman keras. Pemirsa, Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran. Sebelumnya pemirsa, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Sebuah SPBU diduga menjual BBM bermasalah dan mengandung partikel kecil menyerupai debu. Akibatnya sejumlah kendaraan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara rusak dan masuk bengkel. Dalam mencegah polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, pemerintah Kota Tangerang menggelar uji emisi gas buang kendaraan gratis. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 10 kg lebih di wilayah Tangerang. 1 orang kurir diamankan dalam penggerebekan tersebut. Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar. Anda kembali di Ayus Malam pemirsa, kepergok warga saat mencuri komplotan pelaku pencurian sepeda motor mengumbar tembakan di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Dari 4 peluru yang dilepaskan pelaku, 1 diantaranya mengenai perut pemilik sepeda motor. Polisi menangkap pelaku pembunuhan dengan memutilasi korban di Serang, Banten. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika pelaku merupakan kekasih dari korban. Pakar hukum keluarga Islam menilai putusan perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong sudah tepat jika berdasarkan bukti-bukti kuat. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan pengaduan hakim ke Komisi Yudisial lebih kepada dugaan pelanggaran kode etik bukan pertimbangan putusan. Selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Sementara itu pemirsa, polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual dokter IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat polisi akan memanggil para saksi termasuk terduga pelaku, dokter berinisial AYP. Pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Warga Bekasi dihebohkan dengan bau misterius. Ayus Malam akan segera kembali. Anda kembali di News Malam pemirsa, media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar di Kota Bandung yang mematok tarif parkir Rp200.000 ke pengendara mobil. Dalam aksinya pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan korban. Cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sementara itu pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Mardi Kusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Sirkus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Sementara itu, pemirsa, hingga saat ini Pemkot Bekasi masih mencari tahu sumber bau misterius yang mengganggu pernafasan warga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebut pihaknya menerjunkan tim untuk mencari sumber bau tersebut. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Pemirsa, 2 orang ditetapkan tersangka dalam perusakan dan pembakaran. Anda kembali di News Malam, pemirsa. Sebuah pesawat mendarat darurat di Pangandaran, Jawa Barat. Pesawat tersebut mendarat darurat setelah lepas landas. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan juga pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, Kompolnas mendatangi Polres Metro Depok untuk meminta keterangan terkait kasus perusakan dan pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon Harjamukti. Tim Kompolnas juga mengunjungi lokasi pembakaran mobil polisi. Ibadah Misa Paskah dirayakan dengan hikmat oleh ribuan umat Kristiani. Anda kembali di News Malam, pemirsa. Perayaan Misa Minggu Paskah sesi ketiga yang diselenggarakan di Gereja Katedral. Ibadah Misa Paskah dirayakan dengan hikmat oleh ribuan umat Kristiani di sejumlah gereja di Jakarta. Jemaat gunakan baju berwarna terang menggambarkan suasana bahagia merayakan Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Pemirsa, rangkaian peringatan Paskah umat Nasrani di tanah air merayakan dengan berbagai cara. Seperti di Boyolali dengan menggelar jalan salib, sementara di Sidoarjo warga melibatkan anak-anak untuk menghias telur. Pemirsa, News Malam masih akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di News Malam, pemirsa. Dalam rangka merayakan HUT ke-50 Taman Mini Indonesia Indah, menggelar Pesta Rakyat Nusantara, dan pesta tersebut diramaikan sejumlah musisi ternama. Salah satunya adalah Ari Lasso. Berikut laporan Syahret Zazanski dan juru kamera Dede Rudi.